Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan topik tentang siapakah iblis itu. Ya, ini bagian ketiga. Lalu Yohanes berkata, oke, lalu kenapa Pak penulis kitab Wahyu menyebut bahwa iblis itu adalah si ular tua ya Pak? Saya jawab, ya karena memang usia iblis itu kan sudah ribuan tahun bro, ya. Coba bro hitung aja dari zaman Adam dan Hawa waktu masih ada di Taman Eden itu, ya, atau sejak Tuhan menciptakan ular, ya, sampai pada zaman penulis kitab Wahyu atau Yohanes. Nah itu ada berapa ribu tahun bro, ya, coba hitung. Lalu ya berkata, wah ya ada ribuan tahun ya Pak ya. Umur Adam aja 930 tahun. Lalu keturunannya sampai apa itu zaman perjanjian baru berapa tahun lagi? Wah banyak ya Pak. Nah jadi kan nggak salah kalau penulis Wahyu atau Yohanes itu menyebutnya si ular tua bro, karena memang umurnya itu sudah ribuan tahun gitu loh bro. Paham ya? Lalu ya berkata, oh gitu, ya baru tahu saya Pak. Berarti iblis atau si ular tua itu tidak mati ya Pak. Kalau manusia kan mati ya Pak, seperti Adam, Hawa itu kan mati ya. Tapi si iblis itu nggak mati ya Pak ya. Saya iya bro, Alkitab tidak menulis bahwa si ular tua atau iblis yang ada di Taman Eden itu mati bro, nggak menulis Alkitab ya. Justru Alkitab malah menulis pada zaman Ayub ya, iblis itu ikut hadir menghadap Tuhan. Nah ini buktinya ya, saya bacakan di Ayub 1 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan diantara mereka datanglah juga iblis. Tuh jelas ya, ini pada zaman Ayub nih ya. Jadi iblis datang menghadap Tuhan juga. Ya, ditulis ini yang nulis Ayub. Nah, artinya apa? Artinya iblis masih hidup bro, iya kan? Lalu juga berkata, oh iya ya. Nah di zaman perjanjian baru kita tahu ya bahwa iblis itu menggoda Tuhan Yesus di padang gurun kan, ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam itu kan. Nah, cuma di film Jesus of Nazareth itu dan sebagainya ya yang dibuat orang itu ularnya itu kecil saya lihat bro ya. Padahal menurut Alkitab iblis itu adalah ular naga besar bro, bukan ular kecil gitu. Ya namanya kan apa namanya film, mungkin dia sekedar ular aja lah gitu ya, padahal yang benar adalah sesuai Alkitab adalah ular naga besar bro. Nah ini bukti bahwa Alkitab menulis tentang iblis menggoda Tuhan Yesus di waktu berpuasa 40 hari 40 malam itu bro. Ada di Matius 4 ayat yang pertama. Demikian firman Allah. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jelas ya. Lalu dia berkata, oh iya ya, intinya berarti iblis itu masih hidup ya Pak ya. Saya jawab, iya bro, masih hidup bro. Lalu Yohanes berkata, tapi apakah memang benar yang disebut iblis atau setan itu adalah si ular yang menggoda Hawa di Taman Eden itu Pak? Bukan, maksudnya bukan yang lain Pak. Saya jawab, ya penulis kitab Wahyu atau Yohanes itu kan jelas sekali menulis hal itu bro, yakni bahwa iblis atau setan itu adalah si ular tua itu bro. Kata tua itu artinya kan umurnya sudah banyak sekali bro, seperti yang sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya kan, di tayangan ini kan. Nah kemudian Tuhan Yesus yang menjadi penggenap nubuatan di Kejadian 3:15, yakni apa? Yakni menjadi keturunan manusia yang telah meremukkan kepala ular itu dengan cara mati di salib itu bro ya. Maksudnya tahu ya, jadi Tuhan Yesus ketika mati di atas salib itu kan malah menang, karena setan kepalanya diremukkan itu melalui peristiwa itu ya. Paham ya?
Nah itu, jadi iblis dikalahkan ketika malah Tuhan Yesus seolah-olah kok disalib. Nah padahal justru itu malah jadi kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa iblis gitu loh. Nah ini ayatnya ya, ada di Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyi firman Allah, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, jelas ya? Ya, nanti kita lanjutkan pada bagian yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.